Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Alfiani dengan NIM 2018-210602. Di sini saya akan memulai presentasi dari kelompok 6 dengan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari pembayaran internasional. Di sini sistem transaksi internasional atau sering kita sebut dengan sistem pembayaran internasional. Nah, di sini yaitu pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional. Nah, berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya, pembayaran dalam perdagangan internasional pada umumnya dilaksanakan melalui bank. Nah, dikemukakan bahwa materi neraca pembayaran internasional ini adalah transaksi-transaksi ekonomi internasional yang diadakan oleh penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran internasional tersebut. Nah, pada umumnya transaksi-transaksi ini atau transaksi ekonomi berupa pemindah tanganan hak milik atas suatu benda dari tangan orang yang satu ke orang yang lain. Nah, selain itu, perubahan susunan dari nilai hutang piutang serta kekayaan penduduk negara bersangkutan dengan negara lain juga tercakup dalam istilah transaksi ekonomi internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ahmad Faisal Nugroho, NIM 2018-210605. Di sini saya akan menjelaskan cara-cara pembayaran internasional. Jadi, cara-cara pembayaran internasional ini ada advance payments atau pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan cek atau bank draft. Jadi, pada saat barang dikirim oleh eksportir atau sebelumnya, cara ini sangat baik bagi eksportir yang katanya keuangannya lemah dan belum kenal baik dengan importir. Terus selanjutnya ada open account. Jadi cara ini melakukan kebalikan dari pembayaran cash, yaitu dengan cara open account, barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen-dokumen. Jadi metode ini pembayaran dilakukan setelah barang diterima atau kembalikan dari sistem advance payment. Jadi sistem pembayaran ini mengharuskan penjualan atau eksportir mengirim barang terlebih dahulu setelah kontrak ditandatangani. Selanjutnya ada letter of credit. Jadi letter of credit ini salah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli importir di mana bank tersebut menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. Terus selanjutnya ada commercial bill of exchange. Jadi commercial bill of exchange ini merupakan cara yang paling umum dipakai dan sering disebut draft atau trade bills. Jadi yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa datang. Jadi yang biasanya disebut trade draft, jenis draft terdiri dari clean draft dan documentary draft. Jadi commercial bill of exchange yang sering disebut juga vessel atau draft atau trade bills adalah surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa datang. Surat perintah semacam itu sering disebut vessel. Jadi untuk cara pembayaran yang selanjutnya itu ada collection. Jadi collection ini merupakan cara pembayaran dengan mempergunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. Dalam collection, penjualan bertindak sebagai prinsipal yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada importir atau pembeli. Jadi penagihan tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen bank yang menerima amanat untuk melakukan penagihan atau remitting bank. Jadi setelah menerima dokumen akan meneruskan collection. Jadi remitting bank setelah menerima dokumen collection, selanjutnya meneruskan dokumen tersebut ke collecting bank dengan menggunakan collecting instrument.
Jadi collecting bank inilah yang akan meneruskan dokumen kepada pihak yang harus dibayar. Selanjutnya ada konsinyasi. Jadi konsinyasi ini juga dikategorikan sebagai pembayaran transaksi. Jadi konsinyasi ini sebenarnya merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan open account. Jadi melalui konsinyasi, penjualan yang terlebih dahulu mengirimkan barang. Jadi perbedaannya dengan open account adalah mengenai waktu pembelian mengirimkan barang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jen Zakia Permana dengan NIM 2018 210629. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai cara-cara pembayaran internasional. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kompensasi pribadi. Kompensasi pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam satu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana sistem pembayaran kompensasi pribadi. 1. Pembeli Indonesia mengimpor barang dari Inggris sehingga memiliki hutang. Yang kedua, pembeli Inggris mengimpor barang dari penjual yaitu Indonesia sehingga memiliki hutang. Lalu penyelesaian tersebut adalah pelunasan tersebut diselesaikan di negara masing-masing. Lalu apakah saat ini sistem pembayaran kompensasi pribadi masih digunakan? Cara pembayaran ini digunakan di Indonesia sekitar tahun 1960-an. Namun sekarang sudah tidak banyak lagi digunakan dalam pembayaran perdagangan internasional. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Delia Nur Safitri dengan NIM 2018-110-632. Di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu pembayaran tunai atau cash payment atau pembayaran di muka. Pembayaran tunai atau pembayaran di muka adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cek, yang dilakukan bersama-sama dengan surat pemesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang yang telah dipesan dikapalkan oleh eksportir. Pembayaran dengan cara ini biasanya dilakukan pada saat barang dikirim oleh eksportir dengan menggunakan cek. Mengapa? Karena yang pertama, memerlukan persediaan kas yang cukup besar. Yang kedua, harus berdasarkan rasa percaya dan kejujuran dari eksportir. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya kehilangan modal dikarenakan barang yang diterima kemudian. Yang terakhir atau yang keempat, melihat kondisi yang ada, banyak yang menggunakan pembayaran dengan cara ini. Di sisi lain, cara ini meringankan importir yang mempunyai keterbatasan dana atau finansial. Untuk cara pembayaran tunai ini mempunyai risiko yang besar. Adapun kelemahan dari cara pembayaran secara tunai diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dalam pembelian barang, importir harus menyediakan dana, walaupun barang yang dibeli belum diterimanya. Importir dalam hal ini harus menanggung biaya untuk barang yang dipesan. Yang kedua yaitu terdapat kemungkinan barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang diterima. Yang ketiga yaitu ada kemungkinan terjadi keterlambatan datangnya barang maupun ketidakjujuran pihak eksportir. Yang terakhir atau yang keempat yaitu karena pengekspor berada di tempat yang jauh, maka keadaan pengekspor atau bonafiditasnya tidak sepenuhnya diketahui oleh pengimpor. Selanjutnya yaitu D, pembayaran dengan letter of credit atau LC. Letter of credit atau commercial letter of credit adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembelian sejumlah barang di mana bank sendiri yang mengakseptir atau menyetujui dan membayar surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Adapun kelebihan dan kekurangan LC. Untuk kelebihan LC yaitu sebagai berikut. 1. Jaminan pembayaran terhadap eksportir. Yang kedua, setelah semua dokumen sesuai dengan persyaratan LC yang diserahkan, eksportir akan segera menerima pembayaran dari bank. Yang ketiga yaitu LC dapat digunakan oleh eksportir untuk pembayaran selanjutnya. Yang keempat, LC tidak dapat mengharuskan importir untuk menyediakan dana sepenuhnya. Yang kelima, importir dapat menggunakan hak kepemilikan dokumen berdasarkan LC untuk memperoleh pembiayaan selanjutnya.
Yang terakhir atau yang keenam, jaminan terhadap importir, di mana bank akan menolak pembayaran kepada eksportir apabila eksportir tidak memenuhi persyaratan LC. Dari semua kelebihan yang diberikan LC memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, tidak ada jaminan terhadap importir barang bahwa yang dipesan akan sesuai dengan barang yang dikapalkan. Yang kedua, diperlukan waktu untuk memproses surat-surat yang diperlukan melalui bank. Yang ketiga, ada beberapa biaya bank yang harus dibayarkan oleh importir. Yang keempat, bank hanya terlibat dalam urusan yang menyangkut dokumen saja, sedangkan untuk urusan lainnya bank tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu pada dasarnya terdapat 3 pihak yang ada dalam transaksi letter of credit atau LC, yaitu yang pertama opener atau importir, yaitu adalah pihak yang mengajukan permintaan pembukaan LC kepada bank. Yang kedua, issue atau issuing bank adalah bank di negara importir yang mengeluarkan LC atas permintaan importir. Yang ketiga yaitu beneficiary atau eksportir adalah pihak yang menerima pembukaan LC oleh importir. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anora Salma Chandani, NIM 2018-210703. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang perihal transaksi menggunakan fasilitas LC. Ada beberapa. Yang pertama ada LC biasa, di mana seorang importir bisa langsung membayar sesuai dengan harga barang melalui bank yang ditunjuk. Selanjutnya ada merchant LC, di mana seorang importir dapat memasukkan barang terlebih dahulu dengan melakukan pembayaran sebagian, sedangkan sisanya dapat dibayar kemudian. Selanjutnya ada industrial LC, import barang-barang industri atau barang modal secara cepat dan tidak dipakai untuk barang konsumsi. Selanjutnya ada red coast LC, LC yang menyantumkan instruksi dengan advising bank atau bank yang ditunjuk untuk melaksanakan pembayaran sebagian dari jumlah LC kepada eksportir. Selanjutnya sebelumnya mengapalkan barang-barang ekspor. Selanjutnya ada usage LC, LC yang membayarnya baru dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, misalnya 1 bulan dari pengapalan barang atau 1 bulan setelah penunjukan dokumen. Pada slide ini saya akan menjelaskan keterangan tentang nomor-nomor terdapat pada slide, yaitu untuk lebih jelasnya pembayaran dengan LC dapat digambarkan sebagai berikut. Untuk yang pertama, perjanjian tentang cara membayar dengan LC oleh importir dan eksportir. Kedua, importir membuka LC bank di negaranya dengan mengisi permohonan LC. Ketiga, issuing bank menandatangani LC sebagai jaminan pembayaran kepada eksportir. Demikian pula sebaliknya, importir akan meminjami semua pembayaran yang dilakukan oleh bank. Keempat, dengan terbitkan LC tersebut berarti kredit yang telah tersedia bagi importir untuk mengimport barang dan dari eksportir. Yang kelima, EFIT terdapat dari LC dilakukan oleh confirming bank atas permintaan issuing bank guna memperkuat jaminan pembayaran LC kepada eksportir. Keenam, wesel dan dokumen pengiriman barang diperiksa oleh confirming bank sebagai tanda persetujuan pengiriman barang. Ketujuh, wesel dan dokumen tersebut oleh confirming dikirim kepada issuing bank. Kedelapan, setelah wesel tersebut ditandatangani oleh issuing bank, maka barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan dan dikirim oleh importir. Setelah itu mendatangi church receipt. Kesembilan, pada waktu yang telah ditentukan terjadilah transaksi pembayaran antar eksportir dengan confirming bank melalui negosiasi atas dokumen ekspor.
importir dengan instrumen bank melalui debit AC rekeningnya dan bank yang bersangkutan, dan confirming bank dengan instrumen bank melalui reimbursement atas LC tersebut. Itu tadi presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nisa Dwi Sasmita, NIM 2018-210841. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang open account. Pembayaran dengan open account adalah kebalikan dari cara tunai. Dengan pembayaran open account, barang dikirim kepada importir tanpa dilengkapi dengan surat perintah membayar atau dokumen resmi lainnya. Resiko pembayaran dalam open account ditanggung sepenuhnya oleh eksportir. Jika antara penjual dan pembeli sudah saling mengenal, cara ini tentunya akan lebih efisien. Keadaan ekonomi dan politik stabil sehingga akan terhindar dari resiko penambahan kurs. Cara pembayaran ini dilakukan dengan cara mengirim barang kepada importir tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat perintah pembayaran. Ditambah pembayaran yang tergantung kepada kebijaksanaan yang dibuat oleh pihak importir. Jadi resiko ini harus cukup modal karena untuk mengurangi resiko yang timbul. Kelemahan dari cara pembayaran ini yaitu cara ini dapat diterapkan dalam keadaan ekonomi dan politik yang stabil, serta pembayaran yang dilakukan harus dekat dengan pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur pembayaran dalam open account. Yang pertama yaitu penjual menyerahkan barang tertentu terlebih dahulu kepada pembeli. Yang kemudian barang dikirimkan kepada pembeli, lalu penjual mengirimkan dokumen-dokumen komersial kepada pembeli. Dan yang terakhir yaitu pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada penjual. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rafaelita Lingga, NIM 2018-110-924. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai alat pembayaran internasional. Untuk melakukan pembayaran ke luar negeri karena adanya transaksi internasional diperlukan suatu alat pembayaran internasional atau alat pembayaran luar negeri yang disebut dengan devisa. Sistem devisa yang pada umumnya dipakai oleh sebagian besar negara di dunia dalam lalu lintas keuangan internasional membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem moneter internasional. Valuta asing atau devisa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu devisa umum dan devisa kredit. Devisa yang pertama itu devisa umum. Devisa umum yang dapat yaitu devisa yang dapat diperoleh tanpa adanya kewajiban untuk mengembalikannya. Contohnya itu ekspor, penyelenggaraan jasa-jasa, dan penerimaan modal. Yang kedua itu devisa kredit. Devisa kredit yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Contohnya pemerintah memperoleh pinjaman dari Bank Dunia. Kredit itu disalurkan ke masyarakat dalam bentuk devisa kredit. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.